Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama ibu adalah Yuan Aisyah Nahrawi Putri. Anak-anak bisa panggil Bu Yuan. Jadi, hari ini ibu akan menjelaskan materi yang ada pada tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 4. Baiklah, langsung ke materinya saja ya. Materi yang pertama, kita akan belajar menyanyikan lagu Berdayung yang diciptakan oleh Abdullah Totong Mahmud atau yang biasa disebut A.T. Mahmud. Kita akan coba nyanyi sama-sama ya. Bagaimana, mudah kan lagunya? Selanjutnya, kita akan menuju ke materi berikutnya. Masih ingatkah anak-anak benda apa saja yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Di antara benda-benda itu, benda apa yang bentuknya tetap dan juga benda apa yang bentuknya berubah? Ayo kita lakukan kegiatan berikut bersama-sama. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada kelereng, air, pensil, sirup, minyak, gelas, dan botol air mineral. Ayo mencoba. Jika botol dimasukkan kelereng, maka bagaimana bentuk kelereng itu? Kelerengnya akan tetap. Ketika kelereng dimasukkan ke dalam gelas, bagaimana bentuk kelereng tersebut? Maka jawabannya akan sama. Kelereng itu juga akan tetap atau tidak berubah bentuk dan ukuran. Selanjutnya, jika botol kita masukkan air ke dalamnya, maka air itu akan berubah bentuknya sesuai dengan bentuk dari botol itu. Sama halnya ketika gelas, kita masukkan air ke dalam gelas itu, maka bentuk air akan menyesuaikan dengan bentuk gelas tersebut. Kemudian, jika botol dimasukkan pensil ke dalam botol tersebut, maka
bentuk pensil itu akan tetap sama atau tidak berubah. Sama halnya ketika gelas, kita masukkan pensil ke dalam gelas itu, maka bentuk pensil akan tetap sama atau tidak berubah. Lain halnya, jika kita masukkan sirup ke dalam botol, maka sirup itu bentuknya akan berubah. Dia akan mengikuti bentuk botolnya. Sama juga dengan sirup, ketika kita masukkan ke gelas, maka sirup itu akan mengikuti bentuk gelasnya. Yang terakhir, kita akan coba masukkan minyak ke dalam botol, maka minyak itu akan mengikuti bentuk dari botol tersebut. Sama juga ketika kita masukkan minyak ke dalam gelas, maka bentuk minyak akan sama dengan bentuk gelasnya. Selanjutnya, mari kita isikan hasil pengamatan tersebut pada tabel di bawah ini. Yang pertama, kelereng. Tadi ketika kelereng kita masukkan ke dalam botol ataupun gelas, bagaimana bentuk kelereng tersebut? Jawabannya adalah bentuk kelereng tetap. Yang kedua, air. Ketika air kita masukkan ke dalam botol ataupun gelas, bagaimana bentuk air itu? Jawabannya, bentuk air akan berubah. Air akan mengikuti bentuk wujud dari botol maupun gelasnya. Yang ketiga, pensil. Ketika pensil kita masukkan ke dalam botol ataupun gelas, bagaimana bentuk pensilnya? Jawabannya, bentuk pensil akan tetap atau tidak berubah. Yang keempat, sirup. Bagaimana ketika kita tadi masukkan sirup ke dalam botol ataupun gelas? Maka bentuk sirup akan berubah sesuai dengan bentuk botol dan gelasnya. Yang nomor 5, minyak. Tadi ketika minyak dimasukkan ke dalam botol ataupun gelas, bagaimana bentuk minyaknya? Bentuk minyak akan berubah. Minyak akan menyesuaikan wujudnya dengan botol ataupun gelasnya. Kesimpulannya, kelereng dan pensil tidak akan berubah bentuk dan ukuran walaupun berpindah tempat. Kelereng dan pensil adalah benda padat. Sifat benda padat yaitu tidak akan berubah bentuk dan ukuran atau tetap walaupun berpindah tempat. Air, sirup, dan minyak akan berubah bentuk sesuai dengan bentuk wadahnya. Air, sirup, dan minyak adalah benda cair. Sifat benda cair yaitu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Sampai sini paham ya? Sekarang anak-anak coba perhatikan contoh di bawah ini. Ada 4 kotak berwarna biru yang masing-masing berisi 2 botol. Jika kita jumlahkan keseluruhan botolnya, maka ada 8 botol. Jika kita tulis dalam bentuk penjumlahan, maka 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Sekarang kita tulis dalam bentuk perkaliannya, maka jumlah kotak biru yang ada dikalikan isi dari 1 kotak biru itu, yaitu 2 botol. Maka 4 dikali 2 sama dengan 8. Sampai sini paham ya? Sekarang kita ke contoh lain. Ada 3 buah kotak berwarna biru, masing-masing berisi 4 gelas. Jika kita jumlahkan keseluruhan gelas, maka ada 12 gelas. Jika kita tulis dalam bentuk penjumlahan, maka 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Sekarang kita tulis dalam bentuk perkalian, maka jumlah kotak biru yang ada kita kalikan
isi dari satu kotak biru. Maka 3 dikali 4 sama dengan 12. Bagaimana belajarnya hari ini? Sudah paham kan? Tadi kita sudah belajar menyanyikan lagu anak yang diciptakan oleh A.T. Mahmud yang berjudul Berdayung. Selain itu, kita sudah belajar mengenai sifat benda padat yang tidak akan berubah wujud atau ukuran walaupun sudah berpindah tempat. Kita juga sudah belajar mengenai sifat benda cair yang akan berubah-ubah bentuknya sesuai dengan wadahnya. Yang terakhir tadi kita juga belajar mengenai perkalian pada matematika. Sudah paham kan? Jangan lupa dikerjakan juga tugas yang sudah Ibu berikan ya. Semoga anak-anak selalu sehat selalu dan semangat untuk belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.